Halo halo halo, selamat datang kembali di channel Egi lainnya. Di video ini saya akan memberitahu Anda alur cerita lengkap dari film berjudul Old Boy. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang dikurung di sebuah ruangan tanpa jendela selama 15 tahun. Dia tidak tahu siapa yang menguncinya, mengapa dia dikurung, malah dikurung sampai suatu saat dia keluar dari kandangnya. Dia berhubungan seks dengan gadis yang ternyata adalah anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia berhubungan seks dengan anaknya sendiri? Pada tahun 1988, seorang pria parubaya bernama Desu ditangkap karena mabuk di depan umum dan perilaku tidak tertib pada malam ulang tahun putrinya. Setelah temannya bernama Johan Bale, dia menelepon putrinya di telepon untuk memberitahu dia untuk menunggu dia, namun sebelum dia bisa pergi, tiba-tiba ia menghilang meninggalkan putrinya di belakang hadiah. Segera Desu menemukan dirinya terkunci di kamar hotel tanpa jendela, tidak tahu siapa penculiknya atau mengapa dia diculik. Dia terus-menerus diberi makan melalui pintu jebakan. Dia juga sedang digas hampir secara teratur setiap kali penculiknya memotong rambutnya satu-satunya. Cara Desu dapat belajar tentang dunia luar adalah melalui TV. Suatu hari dia mengetahui bahwa istrinya telah dibunuh dan dia telah menjadi tersangka utama karena para penculik menaruh darah dan sidik jarinya di TKP. Desu mulai menderita halusinasi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dia terus menjadi gila dan mencoba untuk mengambil nyawanya sendiri beberapa kali. Tetapi penculiknya menghidupkannya kembali. Desu mulai menuliskan nama-nama orang yang mungkin dendam padanya. Dia juga mulai melatih dirinya untuk melawan para penculiknya. Setelah 6 tahun dia mulai menggali lubang melalui dinding menggunakan sumpit logam. Dia terus mengeluarkan beberapa batu bata dari dinding sampai dia bisa mengulurkan tangannya dan merasakan hujan di luar. Dia ingin menutupi lubangnya dengan tempat tidur. Sayangnya para penculik mengetuk dia dengan gas tidur. Begitu dia bangun, seorang wanita tiba di kamarnya dan menghipnotis dia. Setelah 15 tahun di penangkaran, dia muncul dari bagasi dan menemukan dirinya di luar ruangan mengenakan setelan baru dan jam tangan. Dia melihat sekeliling dan melihat pria lain duduk di langkan. Melihat manusia lain untuk pertama kalinya, Desu memegang tangan pria itu untuk menikmati kebebasannya. Pria itu akan segera bunuh diri. Kemudian Desu meraih dasinya. Desu memberitahu pria itu untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu sebelum bunuh diri. Setelah menceritakan kisahnya, Desu berjalan pergi dan mengambil barang-barangnya. Saat Desu meninggalkan gedung, pria itu jatuh ke kematiannya. Desu mulai merenungkan langkah selanjutnya. Dia kemudian duduk di depan restoran makanan laut. Tiba-tiba seorang pria tunawisma memberinya ponsel dan dompet penuh uang. Pria tunawisma mengatakan kepada Desu bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dia pergi dengan uang. Desu memasuki bar sushi dan meminta server untuk membawa dia sesuatu yang hidup. Tiba-tiba teleponnya mulai berdering dan segera menjawabnya. Pria di ujung sana bertanya kepada Desu apakah dia menyukai setelan barunya. Mereka menuntut untuk mengetahui mengapa dia masuk-masuk dan mulai menebak siapa yang berada di balik penculikan. Pria di telepon memberitahu Desu untuk merenungkan masa lalunya untuk mencari tahu mengapa dia dikurung. Suara misterius melanjutkan untuk meminta Desu untuk menemukannya dengan cepat dan menutup server membawakannya gurita hidup. Saat dia meminta, dia kemudian mengambilnya dan memakannya. Dia pingsan segera setelah dia selesai makan. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di apartemen. Server mengatakan kepadanya bahwa obat yang dia berikan kepadanya cukup efektif. Saat berjalan menuju kamar mandi, server memberitahu Desu bahwa kuncinya rusak. Meskipun ada peringatan, Desu masih masuk ke dalam toilet dan memaksa dirinya sendiri. Server menggagalkan usahanya dengan memukul kepalanya dengan gagang pisau. Desu bersiap untuk meninggalkan apartemen, tetapi server menghentikannya. Dia memperkenalkan dirinya seperti yang saya lakukan dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga tertarik dengan dia. Dia memutuskan untuk mencari putrinya yang terasing dengan bantuan Mito. Mereka mengetahui bahwa pasangan dari Sweden telah mengadopsi putrinya. Desu menyerah untuk menghubungi putrinya dan terus mencari seorang pria yang menculiknya. Keesokan harinya, Mito menerima pesan online dari seorang pria yang menggunakan It Evergreen. Desu datang lebih dekat untuk menyelidiki secara tak terduga. Evergreen bertanya kepada Desu bagaimana rasanya di penjara yang lebih besar. Segera Pace berpikir bahwa dia tidak bisa mempercayai
Mito karena hubungan online-nya dengan Evergreen jadi dia mencoba menemukan penculiknya sendiri. Dia segera menemukan restoran yang mengantarkan makanan yang dia makan saat dia di penangkaran. Dia mengikuti pengiriman pria ke gedung tempat dia di penjara. Dia kemudian menemukan bahwa penjara dijalankan oleh organisasi kriminal yang berspesialisasi dalam memenjarakan orang. Desu menyiksa pria yang bertanggung jawab atas operasi dengan mencabut giginya dengan cakar palu. Pria bernama Mer Park mengatakan dia tidak pernah bertemu dengan klien yang membayar penahanan Desu, tetapi dia merekam panggilan telepon dan Desu mengambil rekaman itu. Desu mencoba meninggalkan building, tapi segerombolan pria menunggunya di luar hanya dengan palu dan tinjunya. Dia melawan mereka semua. Dia akhirnya keluar dari gedung, tapi tidak lama setelah dia ambruk di tanah di jalan. Seseorang membantunya berdiri dan memasukkannya ke dalam taksi. Orang asing itu memberikan alamat kepada pengemudi dan mengungkapkan dirinya bertanggung jawab untuk mengunci tuntutan hari dengan memanggilnya dengan nama. Dia mendengarkan rekaman dan mendengar percakapan antara Mer Park dan klien. Ketika Mer Park bertanya hari apa yang dituntut untuk pantas di penjara lama, klien mengatakan kepadanya bahwa hari itu Sue berbicara terlalu banyak. Pada hari berikutnya Desu mengunjungi temannya Johan untuk menanyakan apakah dia mengenali suara dalam rekaman. Johan tidak dapat mengidentifikasi klien, tetapi dia membantu Desu menemukan ejekan online Evergreen. Evergreen hari menuntut lebih lanjut dengan membiarkan dia tahu bahwa undang-undang pembatasan dia sudah berakhir. Desu datang kembali ke apartemen Mito dan mulai menyiksanya untuk mencari tahu apa yang dia telah menemukan identitas Evergreen. Johan mengatakan kepadanya bahwa Evergreen tinggal di sebuah gedung tepat di seberang jalan dari apartemen Mita. Dia segera berlari ke apartemen dan bertemu Evergreen dan pengawalnya Merhan. Desu mencoba untuk menyerang Evergreen, tetapi pengawal menangkisnya. Evergreen memberitahu Desu bahwa dia tidak akan pernah mengetahui motifnya jika dia membunuhnya. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia memakai alat pacu jantung yang dapat dia nonaktifkan dengan menekan sebuah tombol. Saat Evergreen bersiap untuk pergi, dia mendorong Daesu untuk membalas dendam. Menghadapi rasa sakit kehilangan istri dan anaknya, dia mengingatkan Daesu bahwa dia telah meninggalkan Mito terikat di apartemennya dengan pintu terbuka lebar. Daesu bergegas kembali ke apartemen Mito setelah mendengar teriakannya. Ketika dia tiba, dia melihat Mer Park dan premannya melecehkan sayap. Preman mengalahkan Daesu dan menahannya saat Mer Park mencoba mencabut giginya. Sebuah panggilan telepon menyela mereka dan Merhan kemudian tiba di apartemen dan menawarkan koper penuh uang kepada Pak Park. Setelah melihat uang itu, dia setuju untuk mengambilnya dan meninggalkan Desu. Desu mengancam akan memotong tangan Pak Park karena menyalahgunakan Mito. Desu dan Mito meninggalkan apartemen setelah preman pergi. Mitodo menyanyikan sebuah lagu untuk menunjukkan itu dia siap untuk berhubungan intim dengan Daesu. Kemudian mereka bercinta. Setelah gas tidur bercinta, mereka merembes ke dalam kamar mereka dan Evergreen masuk ke sana dan meninggalkan mereka sebuah paket. Ketika mereka membukanya, mereka melihat tangan Mer Park. Desu kemudian menyadari bahwa Evergreen telah menyadap mereka, jadi dia pergi ke toko untuk menemukan perangkat dan membuangnya. Kadang-kadang kemudian Mito dan Daesu mampir ke kafe internet Yohuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Evergreen. Segera mereka menyadari bahwa Evergreen adalah nama kelompok mereka di sekolah menengah. Desu melakukannya pergi ke sekolah untuk melihat buku tahunan untuk kelas 79. Dia mengetahui bahwa Evergreen adalah sesama siswa bernama Li Wujin. Desu memanggil Yohuan bertanya tentang Wujin, tetapi dia tidak mengenali Name. Kemudian Desu mulai bertanya tentang seorang siswi bernama Sua. Johan mengatakan bahwa dia meninggal setelah Daesu dipindahkan ke sekolah lain. Johan juga mengatakan bahwa Sua adalah wanita penghibur. Tanpa sepengetahuan mereka, Wujin juga di kafe Yohuan selama panggilan telepon. Marah dengan bagaimana Yohuan menggambarkan Sua, Wujin membunuhnya dan mengungkapkan bahwa Sua adalah saudara perempuannya. Mantan teman sekelas yang lain memberitahu Hari Sue bahwa Yohuan menyebarkan desas-desus tentang Sua promiskuiti. Desu kemudian mengingat bahwa dia secara tidak sengaja menyaksikan Wujin dan Sua terlibat dalam tindakan intim. Dia ingat bahwa dia telah memberitahu Anda Juan sebelumnya. Dia dipindahkan ke sekolah lain menggunakan petunjuk yang ditinggalkan Wujin. Desu dapat menunjukkan dengan tepat di mana mantan penculiknya tinggal. Desu menghadapi Wujin dan menuduhnya menggunakan hipnosis untuk menghapus ingatan tentang apa yang dia saksikan di sekolah. Wujin berpendapat bahwa itu bukan hipnosis membuatnya melupakan kejadian itu. Mereka segera melupakannya.
Karena itu bukan sesuatu yang harus dia khawatirkan. Desas-desus tentang Suan hamil mulai menyebar segera setelah hari Su meninggalkan sekolah. Sua mulai takut desas-desus itu akan menghancurkan hidup mereka dan bunuh diri. Wu Jin menyalahkan Desu karena menyebarkan desas-desus. Desu menuduh Wu Jin membunuh saudara perempuannya karena dia takut orang akan menemukannya keluar tentang hubungan terlarang mereka. Wu Jin menolak tuduhan. Dia kemudian menunjukkan Daesu album foto keluarganya. Saat Desu membolak-balik album, dia ngeri ketika dia menemukan bahwa putrinya telah tumbuh menjadi Mito. Ternyata Wu Jin telah menyiapkan semua skenario ini. Dia menghipnotis mereka sehingga mereka saling mencintai. Saat mereka bertemu untuk pertama kalinya, marah dengan apa yang dia temukan, Desu menyerang Wu Jin tetapi Merhan menghentikannya. Desu berjuang untuk melawan Merhan dan Merhan terbunuh. Pada akhirnya Wu Jin berlangsung sampai hari itu. Merpark masih bekerja untuknya. Kembali di gedung Merpark, Mitu disajikan dengan kotak hadiah. Desu memberitahu melalui telepon untuk tidak melihat ke dalam dan menunggu dia untuk kembali. Desu mulai memohon Wu Jin untuk tidak mengungkapkan kebenaran kepada Medo karena Wu Jin pernah mengatakan bahwa Desu berbicara terlalu banyak. Dia memutuskan untuk memotong lidahnya. Wu Jin akhirnya mengalah dan memberitahu Merpark untuk menutup kotak. Dia berjalan pergi meninggalkan Daesu dengan remote control untuk alat pacu jantungnya. Namun ketika Desu menekan tombol dan hanya memutar rekaman audio dia di Mido bercinta, Wu Jin berjalan ke lift dan mulai mengingat kematian Suwo. Segera setelah lift terbuka, Wu Jin menembak dirinya sendiri. Setelah kejadian itu Desu menulis surat kepada penghipnotis untuk menceritakan kisahnya dan meminta bantuannya. Penghipnotis memperingatkan hari menuntut bahwa ada sesuatu yang salah dan mengacaukan ingatannya. Desu setuju untuk melanjutkan sesi nanti. Desu bangun sendirian di salju. Medo datang dan mencoba menghangatkannya. Dia memeluk Daesu dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Desu tersenyum mendengar tentang perasaan Mido untuknya, tetapi senyum itu perlahan berubah menjadi ekspresi kesedihan dan rasa sakit saat dia melakukannya. Terus berpelukan. Dan itu saja alur cerita dari film ini. Terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa subscribe.